mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan Yesus, kami melihat betapa dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami semua kesempatan emas Tuhan untuk bersama-sama Tuhan datang duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk menantikan Tuhan berbicara, mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Engkau menjamah dan melawat kami pagi hari ini Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau membebaskan, memerdekakan kami dari ikatan dosa, dari apapun yang bukan dari Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya Bapak Ibu. Walaupun kemarin kita semua bersama-sama ya, kita merasakan kita sangat kehilangan ya teman pelayanan kita, adik kami yang luar biasa, yang dedikasi pelayanannya dibuktikan dengan luar biasa sampai akhir ya, dia boleh bersama-sama melayani. Tapi kita sama-sama percaya waktunya Nina sudah selesai ya, sudah saatnya Nina kembali kepada Tuhan, kepada penciptanya. Dan Bapak Ibu, kita semua yang tinggal, mari kita siapkan hidup kita supaya pada saatnya nanti, harinya di mana waktunya sudah selesai dan kita dipanggil pulang. Bapak Ibu, kita boleh membawa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan, sabaslah hambaku yang baik, ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan meneruskan ya khotbah-khotbah beberapa minggu yang lalu dari Pak Paulus ya, dari Pak Petrus, kemudian Pak Paulus, juga Ibu Popi. Jadi masih sekitar bagaimana Bapak Ibu kita dipakai Tuhan ya, bagaimana hidup kita ya, kita diselamatkan gitu ya, untuk menyelamatkan gitu ya, kita diutus Tuhan ya, kita ada di dunia ini saudara dengan tujuan ilahi. Nah pagi hari ini mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Ini judul tema khotbah saya, tapi saya sebentar Bapak Ibu ya, saya share screen dulu sebentar. Ya. Oke ya. Episodes of Christ ya, Episodes of Christ ya. Saudara cari di Google itu pasti akan ketemu ya, pasti ketemu ya, karena kalau di bahasa di Alkitab bahasa Indonesia itu judulnya Surat Kristus gitu ya. Jadi kalau saudara mau baca, mau cari di Google itu Letter of Christ, itu nggak akan ketemu gitu ya, tapi saudara akan ketemu namanya Episodes of Christ. Nah, Bapak Ibu mari kita baca ayatnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 ya, 2 Korintus 3. Bapak Ibu baca dari rumah sama-sama, sorry. Ya, Bapak Ibu baca dari rumah, saya baca dari sini sebentar. Oke, mari kita baca sama-sama 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, kita akan, penekanan kita pagi hari ini ada di ayat 3 ya, kita baca sama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu ya.
2 Korintus 3 ayat 3. 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ini kata Paulus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, Bapak Ibu. Episode saya lihat dari arti bahasa Yunaninya, Bapak Ibu, adalah epistol, ya. Bahasa Yunaninya epistol atau surat, ya. Suatu tulisan yang ditujukan atau dikirimkan kepada seseorang atau sekelompok orang, biasanya berupa surat didaktik atau surat pembelajaran atau pengejaran yang elegan dan formal, ya. Jadi bukan kayak surat-surat dulu kita kan suka ada sahabat jauh gitu ya, kita kirim surat apa. Ini lebih kepada hal-hal yang lebih formal mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Paulus ini dikenal dengan rasul yang sering mengirim surat. Ya apa iya Bapak Ibu ya? Kita lihat kan surat pertama dia adalah surat 1 Korintus 1, 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian Roma ya. Itu adalah surat-surat Paulus yang pertama gitu. Nah, kalau Saudara teliti gitu ya, saya pernah bawa dalam firman dulu yang saya beri judul Duri dalam Daging. 1 Korintus ini ditulis Paulus gitu ya untuk jemaat di Korintus gitu ya, jemaat di Korintus yang baru dibangun oleh Paulus gitu ya. Itu Saudara berisi nasihat-nasihat buat jemaat di Korintus ya. Jadi waktu itu kalau Saudara baca di Kisah Para Rasul 18 itu adalah pelayanan pertama Paulus ya di Korintus gitu ya. Nah, setelah dia pelayanan di sana kira-kira 8 bulan, dia meninggalkan Korintus, Saudara, dia melanjutkan perjalanan dia ke Efesus, ke kota-kota. Kita baca gitu Saudara di Kisah Para Rasul. Nah, kemudian dia mengirim surat. Nah, surat 1 Korintus ini Paulus kirim ketika dia ada di kota Efesus ya. Jadi dari Korintus dia ke kota Efesus dan kemudian dia mengirimkan surat 1 Korintus ini gitu. Kenapa dia harus kirimkan? Karena dia mendengar gitu ya. Nah, biasanya yang suka bawa surat itu yang suka bawa surat dari Paulus itu Titus ya. Nah, Titus ini kasih kabar gitu loh bahwa di Korintus ini ketika ditinggalkan Paulus gitu ya, ada banyak sekali yang terjadi gitu ya. Mulai ada perpecahan gitu ya. Kan di sana dibilang, "Oh, kami dari golongan Apolos karena Apolos yang jadi mentor kami. Kami dari golongan Paulus." gitu. Sehingga kalau kita baca di 1 Korintus itu penuh dengan nasihat-nasihat Paulus gitu supaya jemaat di Korintus ini kembali kepada Tuhan gitu ya. Kemudian di sana juga Saudara mulai ada guru-guru palsu gitu loh yang datang mulai menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca sejarah di jemaat di Korintus ini, mereka banyak sekali dari dulu gitu ya, mereka penyembahan berhala. Kalau masuk ke kota Korintus itu Paulus melihat gitu ya, banyak sekali gitu ya tempat-tempat penyembahan berhala di sana. Tetapi ketika jemaat ini dibangun oleh Paulus, mereka menjadi jemaat yang kemudian menjadi orang yang percaya kepada Yesus gitu. Tetapi ketika ditinggalkan oleh Paulus, mereka mulai imannya mulai agak sedikit goyah gitu Saudara ya. Nah, kemudian Saudara, surat 2 Korintus ini ditulis Paulus dari Makedonia. Jadi dari Korintus, Paulus ke Efesus, kemudian ke Makedonia. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis kira-kira jedahnya 1 tahun dari surat 1 Korintus yang dia kirim ke jemaat di Korintus. Nah, surat 2 Korintus ini kalau Saudara baca gitu lebih banyak tentang curhatan hatinya Paulus, lebih banyak tentang apa yang ada di dalam hatinya yang dia tuliskan gitu ya untuk dibaca oleh jemaat di Korintus. Termasuk Bapak Ibu ya, ketika Paulus merasa sangat penting untuk menyatakan isi hatinya gitu loh. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan gitu loh. Membuat mereka gitu menjadi satu jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan bagaimana mereka harus menjaga
Ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, apa yang mereka sudah dapatkan dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, surat 2 Korintus ini Saudara ditulis oleh Paulus gitu ya. Nah, jadi di sini kalau Saudara lihat ya, ini kan ada 2 ditulis di situ ya, 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 itu ada 2 kata surat di situ ya. Jadi di ayat 2 ditulis surat pujian gitu ya. Jadi Paulus mengatakan kamu adalah surat pujian gitu ya. Kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ini ayat selanjutnya ya. Nah, coba kita lihat Saudara ya. 2 Korintus 3 ayat 2. Terjemahan baru itu dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang gitu ya. Nah, kalau versi firman Allah yang hidup FAYH itu ditulis seperti ini. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Setiap orang yang melihat perubahan yang baik dalam hati saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Nah, Saudara kita lihat ya. 2 Korintus 3 ini berisi pembelaan Paulus menentang fitnah gitu ya, dari guru-guru palsu. Ya, Pak Paulus waktu itu dituduh tidak becus melayani jemaat di Korintus karena meninggalkan mereka, bahkan membuat perubahan kedatangan. Jadi waktu itu mungkin Paulus sudah janji akan datang, tetapi akhirnya jadwalnya, schedule-nya untuk ke Korintus untuk yang kedua kalinya kembali itu di reschedule gitu ya. Ya, pasti ada pertimbangan Paulus. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang tidak suka dengan iman kekristenan ini, sudah ingin menggoyahkan jemaat di Korintus gitu. Nah, guru-guru palsu itu bahkan memojokkan Paulus dan menghasut Paulus di depan jemaat di Korintus bahwa Paulus tidak mengantongi yang namanya tuh surat rekomendasi. Ya, Bapak Ibu tahu ya, kita baca saya tulis di sini. Kisah di 9 ayat 2 dan Kisah 22 ayat 5 ya. Bagaimana waktu itu Paulus itu waktu dia mau ke Damsyik gitu untuk menganiaya jemaat Tuhan, dia harus ngantongin yang namanya surat rekomendasi. Rekomendasi apa ya? Kayak kita di sini surat keterangan berkelakuan baik gitu ya. Dia harus mengantongi itu untuk dia bawa kepada tua-tua di Damsyik gitu supaya dia dapat akses gitu ya untuk apa? Menganiaya jemaat Tuhan di sana. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Apa yang Paulus katakan ya, surat pujian Paulus ya. Jadi dia bilang dia tidak memerlukan surat rekomendasi atau surat keterangan berkelakuan baik itu gitu ya. Karena apa dia katakan di situ? Surat pujian Paulus adalah yang tadi kita baca ya di ayat 2 ya. Surat pujian Paulus adalah siapa? Jemaat di Korintus. Jemaat yang dia layani. Itu merepresent Saudara kelakuan baik atau apa yang sudah Paulus lakukan ya. Terus dikatakan apa? Tertulis di dalam hati, itu bersifat pribadi gitu ya. Bersifat pribadi dan apa? Permanen gitu. Dan itu tidak akan goyah, tidak akan goyah oleh kondisi apapun yang sedang terjadi saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Paulus, dikenal dan dapat dibaca semua orang. Ya, berarti apa, Saudara? Surat pujian itu maksudnya bisa dilihat dari perubahan hidup dari jemaat di Korintus. Ya, jadi Paulus tidak tidak memerlukan ya yang namanya surat rekomendasi gitu ya. Surat apa tuh namanya tuh kalau kita bilang di sini ya. Ya. Yang untuk supaya orang-orang tuh tahu, oh iya Paulus tuh pernah begini gitu ya, pernah melayani jemaat di Korintus gitu, ada nih keterangannya gitu, apa yang sudah Paulus lakukan gitu ya, dia di Korintus gitu, dia kerja, dia nggak nyusahin orang gitu, enggak Bapak Ibu ya, tetapi semua itu bisa dilihat Bapak Ibu ya, di tengah-tengah jemaat Korintus sendiri, orang bisa melihat di sana maka tuh Paulus mengatakan kamu adalah surat pujian ya. Jadi yang tadi saya tulis di sini tuh, ya kalau zaman sekarang itu katanya surat sakti, ya kan? Kalau udah ditandatangani oleh orang-orang yang sakti gitu ya, wah bisa dipakai di mana, bisa dipakai di mana, bisa dipakai di mana.
Paulus mengatakan, saya tidak butuh itu. Karena apa? Suratnya sudah terlihat dengan jelas. Ya, surat pujian, kata Paulus. Paulus tidak membutuhkan surat rekomendasi dari hasil pelayanannya, karena orang dapat melihat bukti dan hasil dari pelayanannya pada jemaat di Korintus. Ya, Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan ingin dibuatkan pengesahan gitu loh, bahwa dia sudah melakukan ini itu gitu ya, diberikan minta surat gitu loh, bahwa dia sudah melakukan A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengajar supaya orang boleh melihat hasil pelayanan kita dari orang-orang yang kita layani. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya tulis Bapak Ibu ya. Rasul Paulus tidak perlu surat pujian, rekomendasi dari manusia. Karena itu sebatas hal-hal lahiriah. Sebatas hal-hal lahiriah. 2 Korintus 3 ayat 2 tadi kita baca ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya tulis satu-satu. Oh, ini sudah ada. Surat rekomendasi, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini kita bicara di hari ini bicara tentang surat ya. Tadi saya sudah katakan tadi, surat pujian Paulus adalah siapa Bapak Ibu? Jemaat di Korintus yang dilayani oleh Paulus. Tertulis di dalam hati Paulus, bersifat pribadi dan permanen. Dikenal dan dapat dibaca semua orang. Hasil pelayanan yang dapat dilihat orang lain, yaitu perubahan hidup jemaat Korintus. Paulus tidak mengharapkan pujian dari manusia. 1 Korintus 3 ayat 5. Kemudian sekarang kita lihat ayat 3-nya Bapak Ibu. Ya. Ayat 3-nya Paulus mengatakan seperti ini. Karena telah ternyata bahwa kamu, tadi dia katakan bahwa jemaat di Korintus adalah surat pujiannya Paulus. Di ayat 3, Paulus mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Mereka dapat melihat bahwa saudara adalah surat dari Kristus dan kamilah yang menulisnya. Itu bukan ditulis dengan pena atau oleh tinta, melainkan oleh roh Allah yang hidup. Bukan diukir pada batu, melainkan dalam hati manusia. Ya Bapak Ibu, surat pujian dan surat Kristus bicara tentang jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ya, hidup kita yang terlihat. Kita semua percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, amin. Gitu. Tetapi Bapak Ibu, that is not enough. Tidak cukup Bapak Ibu ya, kita mendeklarasikan, menyatakan kepada dunia bahwa kita percaya, kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, itu harus terlihat dalam hidup kita, ya. Jadi kita nggak akan dibilang Kristen KTP. Bapak Ibu tahu kan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang hanya ada embel-embel Kristennya di KTP bahwa dia Kristen gitu. Kita adalah surat Kristus yang harus dapat dibaca semua orang. Amin. Amin. Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu jangan pakai topeng Bapak Ibu ya. Jangan pakai topeng Bapak Ibu. Mari kita mau jujur, bisa diketahui orang apa adanya kita. Tidak ada yang kita sembunyikan. Ingat lagunya Ariel? Ariel aja bisa nyanyi loh Bapak Ibu ya. Buka dulu topengmu. Ya. Coba sekarang semua pegang mukanya. Kira-kira masih ada topeng nggak? Coba. Kalau masih ada topeng, buka Bapak Ibu ya. Buka dan buang Bapak Ibu ya. Kita mau dilihat orang sebagaimana kita apa adanya. Amin.
surat Kristus ya. 2 Korintus 3 ayat 3. Kita adalah surat Kristus yang harus dapat dibaca oleh semua orang. Menjadi surat Kristus. Ya, satu, dikatakan di situ oleh Paulus, surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan rasul-rasul, oleh pelayanan Paulus dan timnya Paulus, ya. Banyak di sana timnya Paulus, kita baca di Kisah Para Rasul. Siapa aja timnya di sana, ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita menjadi surat Kristus, maksudnya Bapak Ibu yang tadi saya bilang gitu ya. Udah tanggalin deh topeng-topeng kita Bapak Ibu, ya. Mari ada kualitas rohani yang bisa dilihat oleh dunia. Ya, surat Kristus itu adalah orang boleh melihat kualitas rohani yang dihasilkan dari apa? Dari pelayanan hamba Tuhan. Ya, makanya di gereja, di komunitas, saudara akan ketemu yang namanya ada yang namanya pendeta. Oke, itu jabatan yang dibuat oleh dunia ya. Tapi tetap Bapak Ibu ya, ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membawa jemaat Tuhan untuk semakin menjadi serupa seperti Kristus, ya, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Ya kan? Di gereja ada pendeta pemuda, pendeta pembantu ya di GBI ya. Whatever saudara, di gereja lain mungkin ada yang namanya apa ya, saya nggak ngerti gitu, saudara. Terus Tuhan, saudara bilang gini, tapi Bu, ada pendeta tuh yang nggak jadi berkat. Ya, ada pendeta berzina, iya nggak? Ada yang pendeta selingkuh, ada yang pendeta mabuk-mabukan. Ya, itu pilihan Bapak Ibu. Itu pilihan kita menjadi surat Kristus atau menjadi surat siapa? Menjadi suratnya Lucifer, menjadi suratnya si Bolis gitu ya. Mari saudara kita jadi apa? Surat Kristus yang dilihat dari apa? Kualitas rohani loh Bapak Ibu. Masa kita udah dari sekolah minggu di Menara Era gitu ya. Sekolah minggu udah di remaja, pemuda, udah masuk ke WBI, kompak. Tapi nggak ada kualitas rohani. Ya. Masih gampang tersinggung, gampang ngambek, gampang kecewa, sering ngomongin orang ya. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Di sini saya tulis satu-satu. Pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara lihat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mana dulu gitu ya. Hamba-hamba Tuhan ini juga harus benar-benar pertama kali menjadi surat Kristus gitu loh. Dapat dilihat oleh jemaat. Nah, melalui apa Bapak Ibu? Kualitas rohani kita terbentuk. Ya, pertama memang dari kita sendiri membangun hubungan sama Tuhan. Ya, kita baca Alkitab, saat teduh dan lain sebagainya. Itu sering banget kita ngomongin di konsel ya, taat pada firman Tuhan gitu ya. Tetapi saudara, ada yang namanya support system ya, yang dikirim Tuhan di sekeliling kita untuk apa? Menolong kita, memperlengkapi kita. Amin. Melalui satu saudara, fathering, pembapaan, pendampingan. Betapa gereja-gereja Tuhan hari-hari ini sudah melupakan fathering ini sendiri, pembapaan. Jemaat dibiarkan begitu aja, ya. Bodoh amat jemaat mau jadi apa? Bapak Ibu, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, saya mau ingatkan, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sudah sampai di titik mana kita membapai jemaat. Model pelayanan Tuhan Yesus Bapak Ibu di muka bumi adalah fathering. Bahkan dia one on one Bapak Ibu ya. Dari 12 rasul dia pilih yang tim intinya Bapak Ibu. Ya, dia membangun relasi gitu ya. Bukan institusional. Hubungan yang dibangun Tuhan bukan institusional, bukan kelembagaan, tetapi apa Bapak Ibu? Relasional, hubungan. Itu yang paling penting Bapak Ibu, ya.
Gereja jangan menjadi gereja yang cuek satu dengan yang lain. Ditanya, kamu kenal nggak yang namanya Pak Santo? Di sini bilang, yang mana yang Pak Santo ya? Terus saya bilang, tuh yang duduk di sebelah Pak Paulus. Gitu ya. Mungkin ada yang nggak kenal Pak Santo. Atau hamba-hamba Tuhan sendiri di sini nggak kenal siapa namanya Pak Santo. Oh, kenal pasti ya. Gitu ya. Kalau mungkin 100-200 orang masih. Tapi kalau udah 1000, 2000, 3000, 10.000 orang gitu ya. Apakah masih nih gereja? Masih ada fathering. Karena Bapak Ibu, yang paling bagus gitu ya dalam fathering ini yang saya lihat gitu ya. Saya lihat, maksudnya saya suka perhatiin dari gereja-gereja yang lain. Itu adalah fathering one on one, pendampingan one on one. Ya, pendampingan one on one gitu. Tetapi ya apakah kita di sini siap? Apakah hamba-hamba Tuhan di sini siap? Tetapi fathering adalah hal yang paling penting. Tuhan Yesus menjalin relasi Bapak Ibu itu seperti hubungan Bapak dan anak. Ya. Bukan bos sama ART, asisten rumah tangga. Bukan. Yesus membagi hidup. Bukan cuma bagi gaji. Yesus bagi hidup. Itu yang harus dilakukan di fathering. Elia, ya kan? Siapa lagi? Musa, Yosua, Paulus, Timotius. Ayo sudah sebutkan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan Elia mendapat double porsi. Elisa mendapat double porsi dari Elia. Saudara, fathering yang baik adalah ketika pemimpin-pemimpin siap memperlengkapi jemaat untuk menjadi apa? Jemaat bahkan yang lebih dari dia sendiri. Jangan iri. Ada yang, waduh, dia masih muda, tapi hebat. Wah, nggak boleh. Gitu. Kita harus yang paling top, gitu, yang paling oke, gitu. Gak bisa, Bapak Ibu. Kita harus mendorong orang-orang di sekitar kita untuk apa? Untuk mereka juga mempersiapkan, upgrade diri mereka, memperlengkapi diri mereka. Kita support, kita dampingi. Untuk apa? Mereka boleh menemukan kekuatan-kekuatan, potensi-potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sangat miris Bapak Ibu melihat gereja-gereja yang membiarkan jemaat Tuhan berjalan sendiri. Makanya makanya disediakan yang namanya komsel Bapak Ibu, ya, karena dalam kondisi-kondisi sekarang ini hamba-hamba Tuhan bisa menjangkau Bapak Ibu tuh melalui komunitas-komunitas anak-anak youth gitu ya. Saya memang saya sedih juga gitu karena ada banyak yang masih cuek-cuek gitu loh. Ini penting banget Bapak Ibu, penting banget. Sangat penting memiliki pembina rohani, orang tua rohani, kakak rohani, sangat penting. Bapak akan menegur anak jika salah. Kalau sahabat yang baik, ya mungkin ya, gitu ya. Bisa memberikan nasihat untuk kebaikan, tapi kadang-kadang mungkin ya paisengki gitu ya, sungkan gitu ya. Tetapi Bapak karena dia sayang sama anaknya, dia akan kasih tahu kalau anaknya salah. Ini adalah fathering. Kita menolong orang-orang yang kita dampingi untuk apa? Hidup mereka lebih baik. Hidup mereka lurus di hadapan Tuhan. Jangan belok sana, jangan belok sini. Amin, Bapak Ibu. Khususnya hamba-hamba Tuhan di sini ya. Banyak pendeta gitu ya. Jangan cuek Bapak Ibu, jangan cuek. Ya, saya mohon dengan sangat jangan cuek gitu ya. Ini bukan hanya tugas Pastor Diana atau saya, Ibu Poppy, Ibu Rosita, ya, Pak Paulus, Pak Uwi gitu ya. Tugas hamba-hamba Tuhan ya yang Tuhan sudah tentukan ya. Bahkan Bapak Ibu fathering ini harus dimulai dari keluarga inti ya. Bapak-bapak di sana berfungsi sebagai bapak yang adalah gambaran dari Bapa di surga ya. Bapak-bapak harus dipulihkan self image-nya, waktu itu sudah dikhotbahkan oleh Pak Paulus. Yang pertama ya, jadi yang tadi apa Saudara? Fathering, pembapaan sangat penting. Kedua apa Saudara? Discipleship, pemuritan. Ya. Dimuridkan dan disiplin.
Bapak Ibu ini tidak bicara tentang ruang dan waktu. Oh, kita kan nggak bisa mana bisa gitu loh. Kita bikin apa yang namanya MSK, Doulos Camp. Bapak Ibu, untuk discipleship tidak ada batasan yang membuat kita tidak bisa dimuridkan. Amin. Apalagi sekarang Tuhan sudah sediakan begitu banyak fasilitas. Ya, mungkin banyak yang keberatan, mungkin ya pertama mungkin ya soal kuota jika menggunakan internet dan lain-lain. Itu kendala-kendala. Kami juga pengurus sama Tuhan di gereja memperhatikan gitu ya hal ini gitu ya. Kami kami berembuk gimana caranya supaya jemaat ini dapat ditangani, karena saudara untuk pelayanan visitasi untuk hari-hari ini saudara tahu apa kondisi kita saat ini. Tetapi saya yakin ini tidak bisa, Bapak Ibu, untuk apa? Kita tidak bisa membuat gereja itu mati, tidak ada aktivitas. Maksudnya tidak ada yang tadi ya, dari fathering, kemudian apa? Discipleship. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Boleh nggak saya minta tolong Ibu Popi baca? Yohanes 8 ayat 31 32. Oke, Yohanes 8 ayat 31 32 firman Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian ini sebentar ya, ini bahasa sehari-hari. Indonesia sehari-hari ya, Iya. Cari yang TB. Ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Thank you Ibu Popi ya. Jadi kita lihat di sini siapa murid itu menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31. Saudara bisa jawab sendiri, tadi sudah dengar ya. Murid itu adalah apa, Saudara? Mereka yang tetap dalam firman Tuhan. Amin. Mereka yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu, jadi Kristen itu jangan jadi follower aja ya. Waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi, banyak follower Bapak Ibu ya. Ribuan, banyak gitu ya. Mungkin Alkitab juga nggak tulis semuanya gitu ya. Tuhan Yesus kemana-kemana, ribuan orang Bapak Ibu yang ngikutin. Follower banyak kepentingan Bapak Ibu ya. Cuma ngikut Tuhan karena punya maksud dan tujuan ya, punya kepentingan. Kalau murid Bapak Ibu, 12 murid Tuhan Yesus ikut dengan Tuhan Yesus kemanapun ya. Sekolah, kuliah sambil apa? Praktek. Udah gitu masih aja ada satu yang ngebelot. Iya enggak? Ada satu yang nggak percaya. Ada yang satu apa? Ada yang satu menolak, meninggalkan, banyak mereka semua. Padahal sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh. Tapi ini betapa pentingnya Bapak Ibu pemuritan ya. Murid adalah orang yang tetap tinggal dalam firman. Belajar dan praktek. Bapak Ibu, saya mengencourage Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa ikut komsel, ikutlah Bapak Ibu. Saya itu mau di jalan, mau di mana Bapak Ibu coba tanya, di sini ada Bu Popi, ada Bu Rosita, Pak Budi, Pak Hendro, Pak Paulus. Saya mau dimanapun bukan karena saya harus ya, karena saya harus gitu, saya kan pendeta. Bukan, ada kehausan gitu loh. Karena apa? Saya di sana juga diperlengkapi dari apa yang dibahas gitu ya oleh teman-teman gitu ya. Bahkan ada orang-orang luar yang ikut gitu, saling melengkapi. Saya dikuatkan dari kesaksian-kesaksian. Wow. Saudara, kita butuh dimuridkan, kita butuh Bapak Ibu. Firman itu terus diajarkan kepada kita. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak menjadi murid, hanya follower saja Bapak Ibu ya, udahlah hari Minggu juga. Ya, kalau saya mau ikut ibadah, ikutlah. Kalau enggak lah. Itu follower, bukan murid. Murid dia tahu kapan
kapan dia mau belajar? Kapan Tuhan mau ngajarin dia? Dia siapkan hidupnya, dia siapkan hatinya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak jadi murid, jangan harap kita merdeka semerdeka-merdekanya. Akan banyak yang mengikat kita, Bapak Ibu, kekhawatiran, ketakutan, kesombongan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita harus makan solid food, namanya makanan keras. Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu, Tuhan nggak mau melihat jemaat Tuhan, gereja Tuhan ini jadi jemaat yang loyo, jemaat yang nggak tahu apa-apa, jemaat yang sudah waktunya saat ini mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, tapi masih santai-santai. Discipleship, mari Bapak Ibu ikut. Saya minta ikut pemuritan. Saudara akan bilang, komsel. Ngapain sih komsel gitu. Bapak Ibu kalau sudah ini kan kita sudah ada ada pembenahan ya. Pembenahan gitu. Coba Bapak Ibu ikut. Kita nggak usah kemana-mana, di ruang Bapak Ibu, di kamar gitu ya. Ya kalau nggak mau nyalain kamera, it's okay. Tapi jangan nggak nyalain kamera lagi ikut komsel, tapi kemana nggak ngikut gitu, kemana gitu. Itu namanya bohong, mendingan nggak usah. Ya, tetapi nggak apa-apa. Tetapi sudah ikut, lihat, dengar. Bahkan mulai berani untuk menyatakan isi hati, berani untuk saudara. Kalau saudara seperti itu ya, di sini banyak nanti kalau mau kesaksian, ada Eli, ada Mei, si Tanang, kalau saya suruh satu-satu kesaksian gitu ya. Ada mulai berani gitu ya. Ada Opung Junah gitu ya, yang mulai berani bersaksi. Yang tadinya udah diem gitu ya, tapi sekarang di komsel mulai berani bersaksi. Karena mau percaya di sana ada anak-anak Tuhan yang ready to hear, mau mendengarkan. Mengetahui kebenaran sampai kebenaran itu berdampak memerdekakan. Kalau kita nggak jadi murid, jangan mimpi Bapak Ibu. Kita bisa dimerdekakan. Sekali lagi ya, jangan mimpi. Betapa penting discipleship. Pemuritan itu sangat penting. Makanya saya juga udah pernah ngomong sama Pak Wi ya. Mungkin kita akan buat yang namanya Bible class ya. Kita banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang potensial ngajar firman Tuhan gitu ya. Mari ayo bagikan ya supaya jemaat diperlengkapi. Ketiga, Bapak Ibu, di situ apa? Teladan rohani, pemimpin rohani. Coba saya minta Ibu Popi boleh baca 1 Korintus 4 ayat 1b. 1 Korintus 4 ayat 1b. Ya, ini apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 1b. Yang kepadanya, sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 16, sorry Bu Popi. Ayat 16, kelihatannya kayak 1b. Oke. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Paulus dengan berani dia katakan kepada jemaat di Korintus, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, berani nggak kita bilang turutilah teladanku, ya? Atau kita bungkam 1000 bahasa karena kita belum jadi teladan. Kita harus jadi teladan, Bapak Ibu ya. Bukan hanya kepada Timotius yang bicara message buat anak-anak Tuhan. Jadilah teladan melalui kesucianmu, melalui perkataanmu, melalui pikiranmu. Tidak. Pemimpin harus jadi teladan rohani. Kalau bilang jemaat ikut komsel, ya ikut komsel juga, Bapak Ibu ya. Jangan jadi kayak siapa tuh? Apa namanya? Yang angkot-angkot itu apa namanya tuh? Grogol gitu dari konektor. Ya, bukan konektor gitu loh. Apa sih yang ada di stasiun-stasiun itu? Calo. Kayak gitulah gitu ya kan, yang banyakin penumpang masuk ke kendaraan. Gerogol dari kampung rambutan, gerogol gitu ya. Orang udah masuk ke Grogol, dia masih di kampung rambutan gitu loh. Karena memang dia nggak kepengen ke Grogol.
Gimana kita suruh ikut? Mama Tuhan suruh ikut komsel. Kita sendiri nggak ikut komsel, Bapak Ibu ya. Sorry to say ya, maaf banget. Tapi ini udah harus, Bapak Ibu, ini udah harus dikasih tahu. Ya, banyak orang masih zaman di zona nyaman gitu. Tuhan katakan dari tadi malam saya ngomong, saudara, terus terang Bapak Ibu, saya siap ini dari malam sampai pagi itu nggak berhenti tuh pewahyuan. Tuhan bilang, keluar dari zona nyaman. Keluar, bahwa kamu pikir sebagai pelayan Tuhan, kamu harus dilayani. Kemarin memang sangat sedih juga ya, karena yang datang ke pemakaman Nina tuh hanya Bu Popi, hanya Pak Paulus, Pak Wi gitu. Saya sedih, saya kepengen banget, tapi kita di sini nggak bisa, Bapak Ibu ya. Saya udah kasih tahu gitu kondisinya gitu loh. Kita beberapa unit di sini terkena COVID keluarga seunitnya, ada 3 unit di blok kami gitu. Ya jadi kami lockdown pribadi, lockdown mandiri gitu ya. Nggak kemana-mana, udah di sini aja, apa yang makan ada makan aja gitu ya. Jadi sedih banget kemarin karena saya juga baru divaksin gitu ya. Jadi dampak vaksin itu saya baru merasa 2 hari itu nggak kerasa gitu loh. Mulai hari ketiga pagi-pagi saya udah demam gitu. Ya saya hari pertama, hari kedua saya udah tenang-tenang, wah enak juga nih ya divaksin gitu. Tapi nggak apa-apa sih Pak, sekarang udah oke. Jadi ya saya sarankan saudara mari divaksin gitu ya. Jadi saudara itu ya, teladan hidup. Jadi itu yang tadi kata Paulus, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, pelayanan rasul-rasul, pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya, kita diperlengkapi supaya menjadi surat Kristus melalui fathering, discipleship, teladan rohani, pemimpin rohani. Ya, teladan yang baik tentu saja, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jangan ngelihat wah hamba Tuhan itu begini ya, jangan diikutin Bapak Ibu ya. Ikutin yang baik, ikutin yang benar. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Menjadi surat Kristus. Nah, ini ya, yang kedua, tadi kan ditulis oleh pelayanan rasul-rasul. Yang kedua, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Menjadi surat Kristus harus memiliki standar hidup sesuai firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Coba Ibu Popi baca. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu, mari jangan jangan bosan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Thank you Bu Popi ya. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Allah yang hidup. Firman Tuhan itu adalah Roh Allah yang hidup. Kalau kita hanya baca begitu aja Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang mati. Tetapi ketika firman ini saudara kita ambil, jadi rema, jadi daging dalam hidup kita lakukan, kita akan menjadi surat Kristus. Ya. Firman ini saudara akan hidup di dalam kita. Coba kita baca satu lagi. Coba Bu Popi. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ini khotbahnya Tuhan Yesus yang bikin orang gemetar sehingga banyak orang yang nggak tahan dengar dan meninggalkan Yesus. Silakan Bu Popi. Yohanes 6 ayat 63, demikianlah firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Kalau kita benar-benar tinggal dalam firman Tuhan, kita melakukan bagian kita melakukan firman Tuhan, kita akan memiliki standar hidup sesuai firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita jadi surat Kristus itu nggak ditulis dengan tinta, nggak ditulis dengan atribut-atribut dunia, nggak ditulis dengan semua apa yang terlihat secara jasmani, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Dengan firman-Nya sendiri. Dikatakan roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Kita memakai yang tadi saya bilang topeng, Bapak Ibu ya. Kita mau memakai
firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan, itu sebenarnya seperti sebuah topeng. Ketika kita mengatakan kepada orang tentang firman Tuhan dari A sampai Z, kita tahu semuanya, tetapi itu hanya sebatas firman Tuhan, sebatas pengetahuan. Itulah yang ditulis oleh tinta, bukan dengan Roh Allah yang hidup. Teks asli hidup di situ, Bapak Ibu, ditulis di situ ya, saya temukan. Joroweo, bukan hanya memberi hidup, tapi membuat hidup dan membangkitkan. Wow. Firman Tuhan yang adalah roh yang hidup itu bukan hanya memberi hidup saja, tetapi membuat kita hidup, membuat kita bangkit, ya. Dari yang hidup kita memble gitu ya, udah nggak percaya Tuhan gitu ya, udah kayaknya udah hopeless dan lain-lain, Bapak Ibu. Membuat kita apa? Hidup, bangkit, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dia ada bagi kita. Sepanjang masa Immanuel, Allah menyertai kita sepanjang masa, dia beri janji-janjinya. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janjinya. Kedua, bukan bios. Bios itu hidupnya makhluk hidup, ya manusia, tumbuhan, hewan yang hidup. Tetapi Zoe, ya saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat 10a, aku datang, kata Tuhan Yesus, memberi hidup. Amin. Memberi hidup, memberi firman-Nya, memberi kebenarannya, memberi janjinya, memberi teladannya. Yesus datang untuk apa? Memberi hidup. Dan hidupnya itu Zoe, bukan bios. Bukan cuma supaya kita bisa makan, bisa kemana-mana ada uang gitu. Bukan itu. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan secara jasmani saja, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan roh. Zoe, hidup dalam segala kemaksimalan kapasitas. Ya, ingat waktu saya bilang memperbesar, memperlebar kapasitas. Wow, dengan firman Tuhan hidup kita akan apa? Kapasitas kita pasti diperbesar, ya. Semakin maksimal. Yohanes 10 ayat 10b, dalam segala kelimpahan, more than enough, high quality. Kita menjadi orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen yang ya gampang kesandung, gampang benci, gampang sakit hati, gampang ninggalin Tuhan, gampang berbuat kejahatan, gampang jatuh dalam kejahatan, gampang jatuh dalam dosa. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, high quality. Kualitas hidup kita tinggi, ya. Dan apa? Itu harus dilihat loh oleh dunia ini, Bapak Ibu. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Kalau mereka lihat hidupnya orang Kristen di media sosial berkoar-koar gitu ya, tentang ini itulah, mulai setuju dengan hoax-hoax gitu ya, segala macam. Bagaimana kita jadi surat Kristus? Firman Tuhan itu nggak tertanam gitu ya. Nggak tahu di apa baca firman apa tidak. Vaksin di apa? Dikait-kaitin sama chip, dikait-kaitin sama antikris. Dari mana saudara belajar firman seperti itu? Baca Alkitab, jangan dengerin hoax, Bapak Ibu. Amin. Ini kayaknya tegang nih dengerin. Ya, Bapak Ibu, ini untuk kebaikan kita. Saya yakin Tuhan mau melengkapi kita untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita menjadi surat Kristus itu ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Allah yang hidup. Firman Tuhan itu adalah Roh Allah, Roh kebenaran, ya. Yohanes 17 ayat 17 tadi. Amin, Bapak Ibu. Rohlah yang memberi hidup. Ya, ingat baik-baik. Rohlah yang memberi hidup. Bagaimana bisa jadi surat Kristus jika hidup kita penuh keluh kesah, sungut-sungut, mudah menyerah, mudah putus asa, temperamental, dendaman, sukar mengampuni, malas, dan lain-lain. Ya, ini semuanya ini adalah roh yang mematikan, spirit kematian ada di sana, Bapak Ibu. Semua hal-hal daging itu, saudara, mengandung kematian. Surat Kristus tidak ditulis dengan tinta, ya, tidak ditulis dengan produk manusia, buatan manusia, agenda-agenda manusia, tapi dicatat oleh Roh Allah yang hidup, di mana di sana ada agenda Tuhan buat hidup kita. Dia mau supaya hidup kita berkemenangan, Bapak Ibu. Dia nggak mau kita terpuruk, Bapak Ibu.
Tapi sekali lagi, respon kita terhadap firman Tuhan itu bagaimana? Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita. Sekali lagi, surat Kristus tidak ditulis dengan tinta. Tidak ditulis oleh produk manusia, buatan manusia daging. Tapi ditulis melalui firman Tuhan, yaitu roh kebenaran yang menghidupkan. Di sini ada spirit yang menghidupkan. Ya, dan ini mengandung kekekalan, bukan hanya untuk di dunia ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Surat Kristus itu bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama ditulis pada loh-loh batu, ya. Waktu Musa naik Gunung Sinai itu dapat lempengan itu, ya, itu benda mati. Hukum kasih karunia dalam Perjanjian Baru ditulis pada loh-loh daging, yaitu apa? Hati manusia. Makanya firman itu butuh hati kita, butuh respon hati kita. Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan yang keras, respon hatinya menolak, berarti firman itu tidak ditulis pada loh, tidak bisa ditulis pada loh kita. Tuhan butuh hati yang lembut. Untuk apa? Supaya dia bisa menuliskan firman-Nya. Dia bisa menuliskan isi hatinya, Bapak Ibu. Ya, mungkin selama ini ada di antara kita engkau mengeraskan hatimu. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku buka hatiku pagi ini. Tuliskanlah isi hatimu di dalam hatiku. Tuliskanlah kebenaran-kebenaranmu di dalam hatiku. Supaya aku boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin, Bapak Ibu. Ya, coba boleh Ibu Popi, Ibrani 10 ayat 16, juga sebentar Yeremia 31 ayat 34 sampai 33 sampai 34. Ibrani 10 dulu ayat 16. Ibrani 10 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita, Bapak Ibu. Bukan di pikiran kita menjadi pengetahuan. Dia menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Ya, kemudian Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Thank you Bu Popi. Ya, saya bacakan versi firman Allah yang hidup ya. Saya bacakan versi firman Allah yang hidup. Seperti ini. Akan tiba harinya firman Tuhan, aku akan membuat perjanjian baru, kata Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa pilihannya. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Jadi ada perjanjian yang lama, dan ini Tuhan katakan, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yahuda. Perjanjian itu tidak sama seperti perjanjian yang telah kubuat dengan nenek moyang mereka ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yaitu suatu perjanjian yang telah diingkari oleh mereka, walaupun akulah yang berkuasa atas mereka. Sehingga aku terpaksa menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi itu tadi ayat 32 ya saudara. Ini ayat 33. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan mereka. Aku akan menuliskan hukum-hukumku di dalam hati dan batin mereka. Sehingga mereka akan mempunyai keinginan untuk memuliakan aku. Maka barulah mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 34. Pada waktu itu orang tidak usah lagi memperingatkan agar mereka tidak usah lagi saling memperingatkan agar mereka mengenal Tuhan. Karena semua orang besar atau kecil akan benar-benar mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengampuni mereka dan tidak akan mengingat-ingat lagi segala dosa mereka. Wow, perjanjian baru Bapak Ibu. Amin. Perjanjian baru. Firman Tuhan
hukum-hukumnya yang Tuhan taruh di dalam hati kita supaya kita mengenal Dia dengan benar. Untuk apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa jadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Mau nggak sih Bapak Ibu ya menjadi surat Kristus? Atau kita cuma masih bilang gini, aduh saya masih gini, aduh saya masih dagang masih nyelip sana nyelip sini gitu ya. Masih dikit cheating gitu ya, masih apa tuh cheating? Maksudnya masih korup dikit-dikit gitu ya. Ya, saya belum bisa lah. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Mau sampai kapan hidup kita seperti ini? Tuhan menunggu kita loh. Tuhan terus menantikan kita. Kalau belum saatnya, kalau masih ada waktu, jangan sampai kita menyesal. Mari saudara, pergunakan waktu yang ada. Amin. Menjadi surat Kristus adalah memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi kan, aku akan menaruh firman-Ku supaya mereka mengenal aku dan mereka memuliakan aku. Ya, menjadi surat Kristus adalah memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Jujur apa adanya tanpa topeng. Amin Bapak Ibu. Nah, saya masuk yang terakhir Bapak Ibu ya. Dampak surat Kristus. Ya. Dampak surat Kristus, surat yang ditulis ya oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan gitu ya, oleh Roh Allah yang hidup gitu Bapak Ibu ya di dalam kita. Menjadi jalan orang bertemu Yesus. Maksudnya kita menjadi alat ya, menjadi alat dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang yang belum percaya kepada Yesus. Untuk apa? Bisa percaya kepada Yesus. Melalui apa? Di hidup kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi jalan orang bertemu dengan Yesus kalau jalannya itu jelek, jalan itu penuh lubang, batu, lumpur dan lain sebagainya. Orang takut, orang nggak mau, Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita menjadi jalan yang baik, ya, jalan yang terbaik, orang bisa merasa nyaman gitu di sana dan mereka bisa bertemu dengan Yesus. Hidup kita harus jadi surat Kristus. Amin. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa kita tolong untuk bertemu dengan Yesus. Jadi jangan bilang gini, udahlah itu penginjil kan Pak Petrus udah khotbah ya. Untuk menginjil, menyatakan kabar baik, Ibu Popi sudah khotbah gitu ya. Katakan inilah aku, utuslah aku. Tetapi bagaimana kita mau diutus Tuhan kalau kita sendiri nggak siap, Bapak Ibu, ya? Sekali lagi, dampak surat Kristus menjadi jalan orang bertemu dengan Yesus. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami bersama dengan Yesus, pengalaman-pengalaman rohani kita, kesaksian-kesaksian hidup kita akan menolong banyak orang untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan hati Yesus, bertemu dengan kasih karunia Yesus. Amin. Amin. Mau nggak sih Bapak Ibu kita kesaksian hidup kita itu bisa nolong banyak orang. Ada orang yang mungkin sudah putus asa gitu ya, tetapi kita pernah melewati masa-masa yang sukar itu, dan kita ada bersama dengan Yesus. Ketika kita keluar sebagai pemenang, kita akan menyaksikan kepada mereka, Yesus dahsyat. Mari kenal Dia. Tapi melalui kesaksian hidup kita, jangan bilang gini, saya pernah dengar tuh dari hamba Tuhan si A, dia pernah bilang loh, dia tuh gini. Orang tuh akan bilang gini, oh melalui orang lain ya. Gitu. Saudara, penginjilan yang powerful itu adalah penginjilan melalui kehidupan kita. Amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu, menjadi agen perubahan, agen asuransi. Saudara dikasih produk knowledge tentang asuransi supaya saudara boleh jual asuransi itu, orang beli asuransinya. Tapi itu bagi saya itu kayak calo gitu ya Bapak Ibu ya. Dia sendiri mungkin nggak punya asuransi gitu ya. Maksudnya gini, kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Amin. Hidup kita tuh punya dampak. Kalau orang lihat orang Kristen, banyak orang-orang yang menolak Yesus loh. Termasuk yang siapa tuh? Yang foundernya gereja setan, Lafayette apa siapa saya lupa namanya. Kenapa dia akhirnya jadi apa? Jadi antikris, dia jadi bangun gereja setan.
Karena dia ngelihat gitu loh, kelakuan orang Kristen yang mengecewakan dia. Siapa lagi yang di India, Mahatma Gandhi. Ya, udah kepengen jadi orang Kristen, datang di gereja gitu ya. Dilihatin di kayak apa gitu, mereka curiga dan apa segala macam gitu ya. Mereka pikir dia orang ngemis apa segala macam. Akhirnya apa? Dia pergi. Dia bilang, saya mau sih, saya mau kenal Yesus, tapi saya nggak mau jadi Kristen. Gitu, saya kepengen gitu. Ya, tapi bagaimana kalau misalnya kita akhirnya menjadi apa? Kita menjadi batu sandungan. Ada orang mau ketemu Yesus, lihat hidup kita nggak jadi, Bapak Ibu. Sayang. Amin, Bapak Ibu. Menjadi agen perubahan, mengubah komunitas, mengubah keluarga, mengubah komunitas, mengubah bangsa. Amin. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi satu perubahan. Kita tahu ya, kita tahu itu motonya SPY, SPK, Dulos Camp. Tapi jangan hanya jadi moto, Bapak Ibu ya. Mau lihat satu Indonesia berubah, mulai dari kita. Amin. Mulai dari kita. Mau lihat Indonesia, doain Indonesia berubah Tuhan. Tetapi masih ikutan orang, ngomongin pemerintah, ngomongin segala macam. Ya. Mari jadi agen perubahan lewat hidup kita terlebih dahulu. Amin. Firman Tuhan yang sudah mengubahkan kita akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, ingin melihat orang lain berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini sangat penting. Mau melihat orang lain berubah, mau melihat keluarga berubah, mau melihat komunitas berubah, mau lihat gereja berubah, mau lihat kota berubah, mau lihat bangsa berubah, mulai dari diri kita. Jangan nunjuk orang, jangan suruh orang lain. Mulai dari diri kita. Amin. Yang ketiga, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang kukatakan. Dan janji Tuhan, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati kita agar kita memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Yang tadi kita baca ya, Yeremia 31 ayat 33. Amin. Ada dampak gitu loh. Ketika kita mempersiapkan diri kita menjadi surat Kristus. Yang paling terakhir, ini kesimpulannya. Boleh nggak saya minta satu orang baca ya? Pak Beni, boleh nggak Pak Beni yang baca? Ini kesimpulannya. Hendaklah kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang, yang dihasilkan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bukan dengan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan yang diletakkan dalam manusia roh kita, yang menjadi standar hidup kita, agar dapat menolong orang lain berjumpa dengan Yesus, menjadi agen perubahan bagi keluarga, komunitas, kota, dan bangsa, serta menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa kepadanya. Amin. Thank you Pak Beni. Ya, mari Bapak Ibu ya, kita jadi surat Kristus. Amin. Kita jadi surat Kristus. Itu yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh kita bawa ya di dalam hidup kita. Ya, ini adalah solid rock, solid food, makanan keras untuk mereka yang sudah dewasa rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami semua, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau rindu, Tuhan Yesus, semua kami, Tuhan, boleh bergerak dalam kegerakan di akhir zaman ini, Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau memilih kami, Tuhan Yesus, menjadi alat Tuhan. Engkau memilih kami menjadi surat-surat-Mu, Tuhan Yesus, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus. Tolong kami, Roh Kudus, untuk melihat semuanya ini, Tuhan, bahwa semuanya ini demi kebaikan kami, Tuhan. Kami dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami maksimal dalam hidup kami, Tuhan. Semua potensi ilahi yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kami, tidak mati, tidak kami kubur. Talenta yang Tuhan berikan tidak kami kubur. Tetapi Tuhan Yesus, itu boleh, Tuhan Yesus, berlipat kali ganda, menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kami semua. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya. Mari angkat kedua tanganmu
di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami semua jemaat-Mu Tuhan, GBI Api kemuliaannya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan mengatakan, ini kami Tuhan, kami siap Tuhan menjadi surat Kristus. Kami siap Tuhan Yesus, hidup kami dapat dibaca oleh orang lain. Tuhan, sehingga banyak orang boleh datang kepada Engkau, boleh membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak hidup lagi buat diri kami sendiri. Tapi kami percaya kuasa, urapan-Mu, otoritas Allah Tuhan berikan kepada kami. Kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan Yesus kami sepakat dengan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Engkau yang menyertai dengan kuat kuasa-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami semua. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati batin dan jiwa kami. Dan mampukan kami Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari semua yang sudah dengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Popi.